Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Widodo, kebetulan saya juga alumni tahun 2009 di sini pada waktu B2. Para senior sekalian, selamat siang. Saya akan membawakan apa yang sudah dibijaksanai oleh bapak-bapak teman saya ini. Kemudian saya jadi pelengkap penderitanya di lapangan. Selain ya, di dalam pola pengelolaan sistem kesehatan saat ini itu memang diperlukan sebuah redesign, dan redesign yang dibuat saat ini itu tidak kecil tapi betul-betul besar-besaran. Dan saat ini itu sebenarnya pimpinan-pimpinan pusat kesehatan baik itu rumah sakit ataupun puskesmas itu benar-benar sedang diuji di kawah candra depan. Karena kalau pimpinan daripada rumah sakit itu tidak betul-betul berani untuk melaksanakan ini semuanya, maka korbannya akan banyak. Korbannya itu juga masyarakat, juga pelayan kesehatan. Selain coba dilihat bagaimana yang pasien tadinya dirawat jalan itu cuma 600 hari, kemudian berubah menjadi 1.200 dalam waktu yang begitu cepat. Memerlukan suatu pemikiran yang cepat untuk bisa mengambil decision agar bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan ini tidak perlu. Saya sudah melayani model begini sudah 1 tahun karena KJS sudah lebih dahulu sejak bulan April 2013. Dan pasiennya sampai sekarang masih belum turun, masih seperti ini. Jadi kita mesti mengevaluasi ada apa di Jakarta dengan sistem kesehatan. Di kota yang sebesar ini dengan sebanyak itu fasilitasnya. Mereka mengantri mulai dari jam 3 pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Karena takut gak dapat nomor urutan. Kadang-kadang pernah dulu sebelum dibenerin yang diantrikan sandalnya. Antri sandalnya, jangan coba-coba pindahin ke sana. Itu kejadian di kota metropolitan yang besar. Selain, nah, coba bisa dibayangkan sampai mereka berdiri tidak mendapatkan kursi dan sebagainya. Padahal ini lobi saya ini sudah cukup luas. Mungkin Pak Prof. Trabrani sempat kemarin lihat tempat saya, lobi saya itu cukup luas. Dan tempat pelayanannya 2, ini yang di depan, ada satu lagi yang di belakang untuk mereka yang membayar. Jadi yang di sini ini memang full untuk mereka yang tidak yang biaya pemerintah. Slide. Nah, pasien-pasien di IGD yang tadinya IGD-nya nggak terlalu perlu, kalau sudah tutup poliklinik, IGD itu sampai Selasa depan. Saya juga nggak tahu bagaimana lagi saya mesti membenerin semuanya. Saya nggak mungkin menolak dia, tapi saya tetap harus bisa melayani dengan satu keamanan yang maksimal. Selain, nah, walaupun di sini sudah ada tempat antrian-antrian seperti ini, masyarakatnya kayak begini. Nggak percaya dia berdiri di depan, bisa bayangkan stresnya orang ini di sini. Baru maju, nanya begini, sana Bu, jalan 2 langkah, balik lagi ke situ. Jadi karyawan saya itu akhirnya stres juga, protes juga sama saya, karena pasiennya nggak bisa. Selain kalau siang di apotek kayak begini. Selain, nah coba kita lihat grafiknya. Ini 2012. Yang biru ini adalah bayar private, yang merah ini dibayar pemerintah. Sudah mulai kelihatan Pak ini zaman kampanye Jokowi. Nah, slide lagi. Nah, merah semua. Ini lewat jalan, lewat inap slide. Nah, sudah mulai merah. Ini Pak Foto sudah mulai kampanye Jokowi menang. Terus, nah sekarang ini.
Coba bisa dibayangkan bahwa rumah sakit saya itu sangat tergantung dengan Pak Pur. Pak Pur bayar, saya bisa operasional. Pak Pur nggak bayar, saya mati. Itu kenyataannya. Slide. Nah, coba dilihat. Grafiknya sampai kayak begitu nggak bisa digambarkan. Itu grafik apa model kayak begitu. Slide. Di rawat jalan untuk rumah sakit tipe B itu kira-kira memerlukan biaya kira-kira untuk satu pasien 150 sampai 160 ribu. Itu tidak cukup Pak kalau untuk melakukan diagnosa dan pemeriksaan, penunjang diagnosa, obat itu tidak cukup. Padahal itu dihitungnya satu episode. Akhirnya apa yang terjadi? Hari ini diperiksa, nanti 2 hari lagi foto ronsen, nanti 3 hari lagi gambar beliau. Makanya mungkin itu salah satu yang mungkin polikliniknya jadi ramai sekali. Tapi itu nggak mungkin dihindari. Memang sebenarnya tidak boleh kita berpikir seperti itu. Harusnya berpikirnya adalah pendapatan total dalam 1 bulan di rumah sakit. Tapi karena itu kembali tadi perubahan mindset yang begitu besarnya. Semua orang harus berubah pemikirannya. Dan yang paling harus dirubah pertama adalah peserta. Kalau pesertanya tidak sadar, ya udah kita semua tidak bisa melayani dengan baik. Slide. Dan kembali lagi. Nah, ini cenderung ditangkap KPK, Pak. KPK sudah teriak, sudah bilang kita akan awasi. Bahkan dia mau belajar ke FBI di Amerika, karena di luar negeri di Amerika itu angka fraud itu 5 sampai dengan 6%. Jadi orang KPK belajar di tempat saya yang ngajari dia memang. Karena apa? Supaya ada terjadi suatu perubahan mindset. Saya juga nggak nakut-nakuti dokter saya bilang KPK di sini saya ajarin. Kalau kamu tidak mau berubah mindset dalam memberikan pelayanan, ya maaf. Saya sudah mengerti kamu. Slide. Nah, tadi kita berbicara masalah coverage. Coverage pada 2013 dengan menggunakan software 3,2 itu hanya 52 sampai 55% dari unit cost rumah sakit saya. Setelah diubah menjadi software platform, coverage-nya sekarang 74 sampai dengan 76%. Saya ketemu Dr. Endang rumah sakit Tugujo di Semarang, sama-sama ikuti pendidikan. Saya tanya, Mbak, bagaimana kan dari CKN? Cukup biayanya? Wah, saya lebih malah. Karena ternyata dari hasil observasi dari Kemenkes dan BPJS, 71% rumah sakit di Indonesia itu pendapatannya jadi naik. Ya naik karena tarif daerah itu tidak pernah ditentukan dengan menggunakan unit cost, tapi sak senengnya bupatinya, sak senengnya wali kotanya DPR. Jadi tetap itu saja dia akan naik. Tapi giliran saya tanya sama dia, Mbak, karyawannya ada berapa? Mereka bilang 60% masih pegawai negeri. Di tempat saya pegawai negerinya tinggal 24%. Artinya sekitar 765 orang itu harus saya bayar sendiri dari account saya atas penghasilan BLU rumah sakit. Kemudian saya tanya, gajinya Pak? Oh, UMR di tempat saya 1.300.000. Di DKI 2.400.000. Makan pasien sekali masak masih bisa 8.000 di dia. Di saya sudah 17.800. Sementara tarifnya sama antara dia dan saya, sama-sama satu regional, tapi dia di Semarang, saya di Jakarta. Ini harus menjadi bahan pemikiran dari Kemenkes bahwa ini nggak bisa ya seperti ini. Dan terus terang kalau seperti inasi biji sekarang itu bertentangan dengan PP BLU.
Kenapa? Karena pada PPBL disebutkan tarif rumah sakit itu polanya ditentukan oleh pemerintah pusat, besarannya ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah ini kedua-duanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Selain beberapa operasi sempat saya berhentikan karena memang pembiayanya nggak cukup. Tadi cuma 55%. Untungnya saya memang sudah dari awal saya mempersiapkan JKN ini terus terang dari 2011 saya sudah siapkan. Karena saya tahu bahwa ini akan bermasalah. Mindset yang tidak bisa berubah dengan cepat. Saya sudah bikin semua data-data, kemudian sudah saya diskusikan sama DPRD, saya sudah diskusikan sama Pemda. Tinggal terakhir saya ketemu Pak Ahok, saya bilang, Pak, saya nggak kuat biaya rumah sakit saya, karena coverage-nya hanya 50, sekitar 55%. Saya sampaikan semua datanya. Ini data saya Pak, boleh Bapak cek. Inspektor mau masuk silakan, BPK mau masuk, BPKP mau masuk silakan. Akhirnya dia lihat, cek, benar, dia suruh BPKP masuk ke kelasnya. Dan BPKP memberikan informasi kepada Pak Ahok. Terus Pak Ahok tanya, Dr. Kusmeti, jadi Anda maunya bagaimana? Saya bilang, sebagai pemerintah daerah yang memiliki rumah sakit, maka Bapak harus membiayai rumah sakit. Akhirnya saya disubsidi 25% dari inasi biji ditambahkan, dan gaji pegawai negeri, pegawai non PNS saya dibayar dia. Nah, di sana saya baru bisa operasional. Tapi masih juga tergantung pada verifikasi. Tadi saya sampaikan bahwa saya sangat tergantung kepada pemerintah. Sekarang aja sudah bulan Mei, yang bulan Januari saya belum dibayar penuh sama Pak. Baru 50%. Baru 50%, belum selesai verifikasinya. Ya sudah, mau apa ya? Apalagi Februari, Maret, April masih 50%. Masih bisa puasa. Ya. Saya sudah biasa diutang orang Pak. Tahun kemarin aja 2013 saya itu diutang pemerintah daerah dan pemerintah pusat besarnya 83 miliar. Bisa Bapak bayangkan pada bulan Januari kepala saya mau pecah. Gak punya obat, ngutang obat udah gak boleh lagi karena sudah dikunci semua. Saya belum bayar. Utang saya pada waktu itu posisinya di 43 kan kira-kira. Ya alhamdulillah sekarang sudah mengalir, sudah saya bayar semua, obat sudah jadi lebih baik. Jadi ini tadi yang saya bilang sama Bapak, bagaimana seorang pimpinan itu gak harus benar-benar tegas. Pertama, diomeli sama rakyat yang menterinya gak karuan. Pemdanya benar masuk koran gini-gini, ribut pemdanya untuk saya. BPK-nya juga ikut-ikut begitu. Habis itu karyawannya kecapean melayani pasien. Habis itu perawatnya kecapean juga. Dokternya nggak dibayar bener, ngakunya semua ke direktur. Bener, saya alami betul itu semuanya. Jadi begitu beratnya pada posisi JKN ini dijalankan, kita yang bilang. Jadi kapan-kapan kalau bikin kebijakan jangan kayak gitu Pak. Slide. Nah, pasien yang dirawat masuk IGD seperti ini, kalau dia pulang, dia dihitung seperti orang rawat jalan. Kalau dia masuk rawat, dia dihitung menjadi satu episode. Yang susah kalau pasien itu tabrakan motor, pulang mesti lebih untung masuk rumah sakit. Kalau cuma lens-standard dijahit di IGD nggak cukup untuk sampai memberikan obat. Nah ini juga bermasalah. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti dibilang ada calo. Di tempat saya juga banyak calo itu. Jam 3 pagi yang dia caloin bukan pesertaannya, nomor antriannya yang dicaloin sama dia. Ada saja yang dicalo-calo ini. Orang kalau sudah kepepet, ada aja inisiatifnya untuk berbuat demikian juga dengan rumah sakit. Kalau sudah kepepet, ya inisiatif untuk berbuat sesuatu yang itu tadi. Slide. Nah, Bapak bisa lihat di sini. Yang namanya angka kematian tiba-tiba naik pada 2012 dan begitu tinggi naik. Kenapa? Pasien yang tadi mati di rumah sekarang mati di rumah sakit. Jadi dibawa ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Sudah nggak ada indikasi, sudah
udah tinggal beratnya bawa ke rumah sakit karena kebetulan ada problem. Selain, nah masuk koran, Bapak Ibu dan silakan banyak koran ngomongin tentang ini. Sekarang yang terakhir masuk koran juga lagi bayi ditenteng-tenteng dari sana dari sini akhirnya ya saya lagi yang ngomongin. Karena memang ada rumah sakit swasta yang ikut program ini, tapi dia setengah hati. Yang kira-kira nguntungin dia terima, yang nggak menguntungkan penuh. Putar lagi. Saya, mari kita sama-sama sakit kepala. Selain lagi. Nah, apa sih yang harus rumah sakit masa depan itu dijamin? Keamanan pasien terjamin, kualitas pelayanan sangat penting, efisien dimaksimalkan, yang melayani luas. Selain. Jadi JKN itu sebenarnya dirancang untuk bisa memberikan suatu pelayanan yang profesional kepada masyarakat dengan cara yang profesional dan mendapat bayaran yang profesional. Harusnya kalau ini dijalankan semua enak, ya bro. Yes. Itu tujuannya ya, tapi karena memang sekarang tidak seperti ini, jadi banyak hal-hal yang sakit. Ya. Selain benar sih, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, gitu ya. Jadi ini pola tadi saya tidak menyebut lagi nih. Rematkan slide. Nah, slide. Ini cara pembuatan inasi bijinya, Pak. Jadi ada dua data costing dan data coding yang diambil dari masing-masing rumah sakit. Nah, di sini problemnya. Data yang diambil sebenarnya tidak auditable. Tadi tidak berdasarkan unit cost. Ada pembiayaan yang tidak tercatat dengan baik di situ karena kualitas pembukuan masing-masing rumah sakit mungkin umumnya tidak baik sekali. Ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik. Apalagi rumah sakit swasta umumnya menggunakan buku 2, buku 1 dan buku 2. Yang satu untuk pemeriksaan, yang satu untuk pribadi, yang semua pembiayaannya tidak masuk ke sana. Akibat itu maka datanya jadi rendah nilainya. Kita itu masalah. Slide. Ini tarif hospital base rate dikalikan dengan cost weight. Slide. Nah, diambillah rata-rata, kemudian diambil yang yang tidak sesuai, tidak di tengah, artinya yang kiri dan kanan nanti di bawah. Slide. Nah, ini kemarin jadi perdebatan keras. Hospital base rate antara satu rumah sakit A, B, C, dan D ini jauh banget perbedaannya. Padahal sama-sama ngerjain misalnya saja operasi sesar. Tarif di rumah sakit tipe C jauh lebih rendah daripada tarif di rumah sakit tipe A. Padahal sama, cara operasinya sama, benangnya dipakai sama, obatnya dipakai sama. Ini jadi masalah. Kenapa hospital base rate jadi berbeda-beda dan jauh sekali perbedaannya? Itu tadi, pembiayaannya belum berdasarkan unit cost dan juga belum dilakukan suatu akuntabilitas daripada datanya, itu belum tentu bagus. Nah, ini saya coba menghitung dengan software inasi biji yang sama. Bapak bisa lihat ini tarif saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bedanya antara software yang sekarang dengan tarif saya jauh. Karena memang saya sudah betul-betul unit cost, karena tarif di DKI itu kita ajukan untuk 5 rumah sakit umum daerah yang diambil unit costnya masing-masing. Tarifnya sebenarnya itu break even di kelas 2, dan di kelas 3 itu masih 10-15% di bawah unit cost. Slide. Nah, ini kalau Bapak bisa lihat, sebenarnya
yang masuk ke rumah sakit itu cuma sedikit. Kebanyakan itu cuma antara 9 sampai 11% itu yang masuk ke rumah sakit. Yang lainnya itu baik itu obat, lab, radiologi, kemudian ongkos ruangan dan sebagainya yang masuk rumah sakit sebenarnya cuma sedikit. Makanya kalau sampai kita itu tadi operasionalnya itu hanya sekitar 74 itu saja masih berat sekali rumah sakit itu operasional. Saya juga heran kok banyak dia di Jakarta di rumah sakit sampai 154 rumah sakit. Jadi besar. Nah, ini paradigma baru dalam pelayanan kesehatan. Kita bisa lihat ya. Untuk mencapai patient loyalty, patient safety, dan patient satisfaction itu diperlukan suatu kecepatan tindakan, ketepatan diagnosis yang terpadu, akurat, dan nyaman. Itu hanya bisa dilakukan untuk SDM yang kompeten. Kunci utamanya ada di SDM. Nah, kalau selama ini rumah sakit biasanya kalau mengajukan pelatihan SDM ke Pemda, wah itu orang DPR kalian enak jalannya, seret. Gak ada apa-apanya soalnya. Ya pernah dilatih seperti itu. Memikirkan bagaimana memberikan uang yang layak untuk karyawan. Seperti tadi Prof bilang, cuma dikasih uang transport, gajinya nyari sendiri. Padahal yang kita hadapi Pak, mana lebih berat menurut Bapak? Seorang pilot atau seorang direktur rumah sakit? Pilot nih, celaka, mati, selesai. Awalnya beritanya seminggu, 2 minggu habis. Rumah sakit, ambil, pasiennya cacat semua. Beritanya nggak berhenti setelahnya tahu. Gajinya gede banget. Kita harusnya kita sebagai orang-orang yang mempunyai orang-orang yang bisa mengambil suatu keputusan itu harusnya berpikir secara radikal yang seperti itu. Terus terang saya di rumah sakit saya radikal banget. Boleh saya ceritakan sedikit pada waktu September 2009 saya dilantik jadi direktur rumah sakit Tarakan. Itu target 45M saja itu hanya tercapai 32M di akhir tahun. 2013 kemarin pendapatan saya waktu tutup buku 262M. Radikal Pak. Karena Pak, dokter saya gaji. Dokter di rumah sakit saya, dokter bedah itu bisa dapat 100 juta lebih. Dokter penyakit dalam kira-kira 40 juta sampai 60 juta. Saya biayai mereka benar-benar, tapi dia nggak pergi mana lagi. Dia 24 jam ada di rumah sakit. Akhirnya rumah sakit saya sempat mendapat tahun 2012 kemarin mendapat piala presiden citra pelayanan publik. Terus karena saya memang radikal. Perawat yang tadinya dokter umum yang tadinya gajinya 1 bulan itu cuma 350 sampai 1 juta, sekarang sudah 17 juta, antara 10 sampai 17. Tapi saya tuntut mereka bekerja setelah saya berikan dia kenikmatan, saya tuntut kamu harus bekerja dengan baik. Kalau nggak kamu keluar. Nah maksud saya, kalau dalam kebijakan seperti ini, kalau kita SDM itu diperlakukan begitu, kemudian kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik, kita punishment, saya pikir program ini akan cepat selesai. Selain ini keadaan di rumah sakit. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu, mungkin di luar Bapak nggak tahu bahwa di rumah sakit itu antara manajemen sama dokter tanda-tandaan. Ini duit dipakai apa? Saya yang punya duit ini. Ini yang dokternya nggak aja apa? Tidak ada. Jadi ini kondisinya antara dokter dengan dokter aja begitu. Pasiennya dokter ini banyak, wah, sabetin urusannya. Bagaimana sebuah program dimasukkan di dalam suatu kondisi yang kondisi di lapangannya saja masih belum stabil terhadap nulis resep generik aja nggak tahu. Sekarang adanya KJN mau tidak mau nulis generik. Kalau nggak mau, ya nanti kalau coverage 54%, ya saya bayar 54%. Jadi mau nggak mau sekarang paradigmanya mulai berubah. Saya senang, nggak ada masalah buat saya. Saya sakit-sakit nggak apa-apa, tapi yang penting teman saya berubah paradigma. Sekarang mau tidak mau dia harus nulis generik.
Dia ingetin temannya yang pakai obat macam-macam, kamu jangan pakai obat macam-macam, nanti coverage-nya kita rendah. Yang penting saja, pemeriksaan laboratorium yang penting saja. Bahkan seorang perawat berani ngomong, dok, ini antibiotiknya sudah 2 biji, kenapa mesti dinaikkan jadi 3 biji dan sebagainya. Yang namanya dokter case manager sudah berani menegur dokter spesialis, dok, ini pasien sudah 5 hari, kenapa gak ada baik-baiknya. Itu perubahan paradigma yang paling bagus dan saya suka dari JKM. Tapi kembali, itu kembali pada kreativitas daripada pimpinannya. Kalau pimpinannya bisa memotivasi seperti itu, jadi. Kalau enggak, bisa terjadi seperti yang sekarang di daerah timur. Ada obat yang diobati, sembuh ya syukur, enggak ya sudah. Ya kan Pak, timur masih begitu. Jadi sangat-sangat penting sekali saya bilang kepada DNS harusnya memprovokasi daripada semua pimpinan rumah sakit untuk bisa merubah kondisi itu sehingga paradigma itu akan berubah. Nah, orang Indonesia paling nggak bisa ya memang Pak. Kalau main bulu tangkis masih ada menangnya Pak, tapi begini beregu seperti sepak bola nggak bakal menang. Selalu begini ujungnya. Selain corporate clinical governance, selain ya. Jadi kalau dulu yang bisa mengobati pasien itu biasanya dokter spesialis. Sekarang nggak bisa Pak. Harus kuntik. Mulai direktur harus tahu pasien, perawat, non medis, semuanya harus tahu pasien. Demikian juga dokter. Kalau dokter itu dulu paling cuek. Kalau ada masalah duitnya kurang, baru dia ribut. Sekarang enggak, dokter harus tahu keuangan rumah sakit. Lihat keuangan rumah sakit. Ini gue udah punya duit, nggak punya obat. Jangan boros, ngirit. Jadi kemampuan efisiensi jadi. Nah, dari mana? Nah, paradigmanya banyak. Yang tadi yang bilang manajemen juga berubah, klinisi berubah, penunjang berubah. Karena kuncinya itu nanti selain, nah, ini potensi efisiensi. 5 hal yang berhubungan dengan potensi efisiensi. Alat yang bisa pakai, pemeriksaan penunjang, lama rawat, overhead cost dan transaksi. Satu lagi yang baik daripada kondisi sekarang. Namanya obat-obat pabrik bermerek itu sekarang obatnya lebih rendah harganya dari obat generik. Stent jantung dari yang tadinya 17 juta harganya, setelah ditekan dengan semua sistem sekarang cuma 7 sampai 8 juta. Coba bayangkan, selama berpuluh-puluh tahun selama ini kita memberikan pembelian yang bersumber, sekarang belum semua. Moga-moga tetap semua ini bisa kita ambil. Nah, klinikal pathway, panduan praktek klinik ini sudah lama Pak, nggak muncul. DPS sudah bolak-balik, suruh buat yang profesi yang nggak bikin. Sekarang mau nggak mau, mesti nggak bikin ini, nggak bisa kita evaluasi. Nggak bisa kita evaluasi, kita nggak tahu duit kita mau kemana efisiensi. Selain formularium nasional sudah dibuat. Masih ngotot-ngototan. Kalau ada yang di luar formula nasional, boleh asal harganya lebih rendah daripada formula nasional. Selain ini baru diterbitkan panduan dokter untuk di PPK 1, tapi sampai saat ini belum jalan. Saya sedang baru mau manggil kepala studi di wilayah Jakarta Pusat, mau saya panggil. Kalau memang dokternya nggak bisa, saya ajarin. Artinya bagaimana membaca panduan ini. Karena kalau ini dilempar saja kadang-kadang dokter-dokter umum nggak sampai. Jadi mesti kita ambil apa namanya? Ambil lebih dulu. Kenapa? Saya selalu berpikir biarin deh saya yang ngajarin. Nanti ujungnya saya yang enak. Karena 144 pasien itu tidak dikirim lagi ke saya, ditangani sendiri di masing-masing tempat mereka. Selain. Nah, kalau Bapak lihat di sini, yang biru ini RCM, yang merah ini saya. Ini severity. Severity 1 itu lebih mudah pasiennya daripada severity 3. Severity 1-nya RCM itu lebih tinggi daripada severity saya.
daripada security satu saya cuma 34, dia 54. Security 2, saya lebih tinggi daripada RSCM. Security 3, saya jauh lebih tinggi daripada RSCM. Saya di sini 30,3, dia di sini 15,22. Yang rumah sakit tipe A, dia ke saya. Loh, iya kan? Enak dia operasi sesar digaji di tempat dia bayarannya bisa sampai 8 juta. Di tempat saya cuma 4 juta. Sama penyakitnya. Dia ngambilnya yang enak-enak aja, 8 juta yang kira-kira ngerugiin, biarin aja penuh di sini. Nanti ujungnya tarakan lagi. Udah terkenal tak? Kalau tarakan itu bagian nampung yang gitu-gitu pasti di tempat saya. Selain, sebentar. Nah, ini dilihat. Pasien-pasien yang di critical care itu angka kematiannya tinggi, NDR, GDR-nya tinggi. Jadi saya juga bilang sama teman-teman saya, ini saya tampilkan sama mereka supaya mereka tahu, kamu jangan gampang-gampang masukin pasien ke ICU kalau memang tidak indikasi benar. Pasien AIDS udah grade 4, gagal bernafas, mau kamu masukkan ICU, tinggal mati aja, uangnya habis banget. Jadi sekarang kalau memang betul-betul kepentingannya ICU, ya ICU. Kalau enggak. Nah, yang susah, begitu pasien sebenarnya sudah nggak bisa hidup, ditelepon sama orang pemerintah, tolong dimasukkan ICU. Ya, mana tidak. Yang mati yang mana? Dua-duaan. Jadi harus ada komponen ini di rumah sakit, sehingga kita bisa mengawasi jalannya semua. Saya sudah membentuk tim ini. Jadi ada yang ngurusin posting, memonitor posting semuanya. Kemudian ada yang biasa di tempat kalau ada pasien yang harusnya dirawat 5 hari, dirawat 7 hari belum pulang, dia di tempat nya cocok enggak dia kerjakan. Kenapa kalau nggak cocok? Variasinya di mana? Nah, itu bisa kita bicarakan. Dengan sendirinya dokter saya makin lama makin pintar. Kalau kayak gini sekarang aja dokter udah bisa pintar. Ini pasien datang dengan kayak gini, kemudian keluarnya begini, oh ini pasti ini. Itu duitnya berapa kira-kira? Itu 10 juta jatahnya. Tapi saya sudah bilang sama dia, jangan pakai itu loh, itu cuma hanya untuk perkiraan kamu untuk efisiensi. Kalau belum sembuh ya tetap diobati, jangan 10 juta nanti dipulangkan. Nah, ini yang paling buruk Pak. Dokter itu paling nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, nggak percaya. Paling, Pak, ada belum lagi? Nggak ada, susah terusin. Berarti di rumah sakit ya bilang gitu. Kalau lu masih kayak begitu, siap-siap aja. Selain, nah, yang harus dilakukan di dalam medical record itu, ini semua dicatat. Karena ini semua yang akan di-coding. Jadi coding itu adalah financial coding sebenarnya, bukan medical coding. Makanya ini semua harus lengkap tercatat. Kalau nggak tercatat dengan lengkap, kita tidak bisa mengcoding dengan benar. Nah, tulisannya kayak begini, nggak bisa baca di medical record kayak gini. Nah, ini yang sering terjadi di dalam medical record sehingga orang tidak bisa memberikan bukti. Belum lagi ini, selama dokter sekolah di Indonesia itu walaupun ini ada tapi jarang dipakai. Sedangkan di sini tulisannya itu bahasa Inggris. Waktu saya sekolah, sekolah itu yang biasa ketemu di sana bahasa Latin. Jadi susah untuk melihat lagi, oh diagnosa ini ternyata di ICD-10 tulisannya seperti ini. Ya ini mungkin awal-awal, nanti kalau sudah terbiasa ya akan jadi selain. Ini adalah kesalahan daripada coding, ternyata 62% itu dibuat oleh dokter. Jadi inilah yang harus kita perbaiki. Ini contoh-contoh melakukan coding slide lagi. Ya, kita sudah dibahas di konsep sekarang ke cash meeting. Nah, masalah di dalam sini ujung-ujungnya membayar dokter itu harus dengan remunerasi. Nah, remunerasi ini susahnya minta ampun. Kalau di sini ada bapak-bapak, saya minta tolong dibikinkan remunerasi untuk rumah sakit. Karena beda-beda persepsinya. Masing-masing bikin remunerasi yang
berbeda-beda. Contoh begini, yang sulit memang di dokter. Contoh, dokter spesialis kulit kelamin, lupusnya sama, kerjanya sama, sehari ngerjain pasien 60 di rumah sakit masing-masing. Yang satu pegang kosmetik, yang satu gak pegang kosmetik. Duit ujungnya kan lain, padahal kinerjanya sama. Itu yang susah, makanya sudah ini ada bapak-bapak daerah. Saya senang kalau kita mau sharing gimana cara kita bikin remunerasi. Saya sudah membuat Pak, jadi itu ada 17 range semuanya yang masing-masing diberikan nilai terhadap ada dua. Yang satu adalah basic index, yang satu adalah performance index. Yang basic index itu masa jabatan, kemudian lama bekerja, pendidikan. Yang satunya adalah performance index. Bedanya antara basic index dan performance index, basic index hanya 30%, performance index 70%. Jadi di situ dengan sendirinya tidak akan banyak berbeda pada basic, tapi orang lebih muncul pada kinerjanya. Slide. Ya, ini rasanya sudah saya coba bacakan tadi semuanya. Terus slide aja, terus slide lagi. Ya, slide. Terus. Nah, ini Pak, tadi saya bilang verifikasi. Ini juga masih belum paham. Kalau saya sih usulnya kita panggil BPK saja, karena kan nanti dia yang akan bisa. Jadi masing-masing itu ada komponennya, nggak semuanya diambil ke BPJS. Nanti harus menyerahkan buktinya ini, ada lampirannya ini. Orang kita itu nggak bisa bekerja baik dengan itu. Hilang-hilang dulu. Saya sudah beberapa kali pengalaman pada waktu KJS. Yang namanya berkas itu bisa hilang, bisa balik lagi. Sekarang kan eranya sudah komputer. Kalau BPJS sudah memverifikasi ini benar, ya sudah. Nanti kalau BPK datang, dia curiga ada apa-apa. Mana catatan ini? Oh, ada di medical record di rumah sakit. Ya biar rumah sakit bertanggung jawab. Mana kalau di rumah sakit misalnya sudah bertanggung jawab, kok cara ngobatinnya begini? Panggil dokternya. Kenapa gini dok? Jadi masing-masing sudah ada tanggung jawabnya, nggak usah semua diberikan ke BPJS ke sana, akhirnya nggak kebayar-bayar. Slide. Nah, ada satu naik. Jadi untuk menghilangkan antrian yang segitu panjang, saya sedang membuat satu sistem ya. Sekarang sudah berjalan kira-kira sekitar 2 bulan. Cuman linknya baru dengan 11 puskesmas ini baru kita naikkan menjadi 20 puskesmas. Jadi pasien kalau berobat ke rumah sakit, puskesmas, kemudian dari puskesmas dia harus ke rumah sakit, maka pasien akan didaftarkan dari puskesmas. Nanti rumah sakit bikin slot, misalnya penyakit dalam 1 hari 60, anak 60 kan. Tinggal si puskesmas daftarin, ibu mau hari apa, jam berapa? Bisa. Kalau kebetulan penuh, oke diantrikan di tempat lain, sehingga pasien yang datang ke rumah sakit akan teratur. Jadi rumah sakit tidak akan ramai lagi karena pasien bisa dikasih tahu, bapak datang hari Rabu, kira-kira bapak akan diterima jam 10 kurang 15 baru bapak taruh di rumah sakit. Tapi ini juga tidak mudah, kenapa saya nyobanya lama? Karena saya harus ngatur kepatuhan dokter. Si dokter nggak bisa patuh kalau di rumah sakit umum. Buka praktek jam 9 dia baru datang. Herannya kalau di rumah sakit swasta bisa. Jam 9 buka, jam setengah 9 sudah ada di sana. Jadi mesti global dulu mindsetnya, dulu nanti kita bisa jalankan saja. Ya, ini kesimpulannya. Jadi memperbaiki perilaku pelayanan baik medis dan paramedis di rumah sakit, memberikan budaya kerja pada anggota organisasi, menggunakan IT untuk memantau semua kegiatan pelayanan dan biayanya, dan mempersiapkan komite pengendalian terdiri dari clinical coaching group, case mix group, IT group, dan clinical support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.